Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang kudus di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, mari kita semua datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, mari kita masing-masing dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nobatkanlah Raja, KPPK nomor 10. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak ketahui. Tetapi biarlah di dalam segala apapun yang terjadi kita tetap di dalam Tuhan. Dan satu pengakuan iman bahwa Tuhan menguasai hari esok. KPPK 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Ku tak tahu esok terangkat.
Dua syafaat akan dipimpin oleh penginjil Michael. Mari Ibu Bapak sekalian, di pagi hari ini saya akan memimpin kita di dalam beberapa pokok doa yang akan kita doakan di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu dan rahmatmu dalam kehidupan kami di sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui. Ketika kami memandang ke belakang, ada begitu besar dan anugerah yang telah Engkau nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Namun kami juga menyadari akan kerapuhan diri kami, akan kelemahan kami, dan juga melakukan akan banyak hal yang tidak menyenangkan hatimu. Kami datang mengakui di hadapan-Mu akan segala keberdosaan kami, kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Engkau berkenan menuntun dan terus memulihkan kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat hidup hari demi hari untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Bapa, mengingat dalam minggu ini ada Ibu Foni Sarlota dan Saudari Naomi beserta Saudari Abigail yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dan rahmat-Mu yang Engkau nyatakan bagi Ibu Foni dan Saudari Naomi beserta Abigail. Di dalam perjalanan hidup mereka hari demi hari, kiranya Engkau tetap menolong, menuntun, dan menguatkan mereka dalam berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Tolong topang dan kuatkan di dalam berbagai harapan dan cita-cita atau rencana yang hendak dikerjakan. Kiranya Engkau tuntun ya Bapa, sehingga semuanya dapat seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga untuk keluarga mereka masing-masing, kiranya Engkau tetap menyertai, sehingga kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga mereka pun juga dapat menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk Jemaat Trinity di Kota Palu ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong di dalam segala aktivitas, di dalam segala pekerjaan yang ditekuni, setiap usaha yang dikerjakan. Semuanya kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Juga berdoa untuk keberadaan kami di kota ini, sehingga kami juga boleh Engkau pakai untuk bisa peka dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami untuk boleh kami kerjakan di kota ini, dan kuatkanlah kami untuk bisa mengerjakannya. Tolong juga akan pemerintah kami, khususnya di daerah Kota Palu, di dalam upaya menangani
eh, virus COVID-19 ini. Segala kebijakan yang diambil, kiranya Tuhan tolong berikan hikmat, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik untuk para tenaga medis juga yang terus bekerja, kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan di dalam merawat saudara-saudari kami yang terinfeksi oleh virus ini. Kami juga ingin berdoa untuk kota ini, kiranya Engkau boleh tuntun selalu, sehingga kami, umat-Mu di kota ini dapat hidup berdampingan bersama-sama dengan saudara kami, di dalam kedamaian dan saling menguatkan, saling memperhatikan di dalam masa-masa yang sukar ini. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa, kami berdoa bersyukur. Mari Bapak sekalian kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita, supaya kita boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian dari KPPK nomor 214. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tetap hidup walau sendiri, ku tetap hidup walau sendiri, ku tetap hidup walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Frankie Kimbu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji memuliakan nama Tuhan, dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, saya ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena segala anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami, buat segala kebaikan-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur karena hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk berbakti, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan di tengah-tengah kebaktian kami pada pagi hari ini, ada satu kesempatan bagi kami untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami, kiranya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syukur kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema, yaitu menjadi orang percaya yang berdampak. Menjadi orang percaya yang berdampak. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah judul perikop, Garam Dunia dan Terang Dunia.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah dari perumpamaan garam dan terang dunia merupakan kisah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Perumpamaan ini sudah sangat familiar di telinga kita, bahkan ayat ini sudah menjadi ayat hafalan kita. Nah, banyak orang percaya sangat hafal dengan ayat ini, tetapi satu pertanyaan, apakah orang percaya di zaman sekarang ini dalam keadaan dunia yang sulit, dunia yang begitu banyak persoalan, di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan moral yang bejat, apakah kita masih bisa menjadi orang percaya yang berdampak? Ataukah kita sebagai orang percaya sudah terlalu sibuk dengan segala kesibukan kita, sehingga tidak lagi menjadi orang percaya yang memberi dampak bagi dunia ini? Nah, dalam pembacaan kita ini sangat-sangat jelas bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang percaya kepada Allah, yang dapat memberikan dampak bagi dunia ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memberi dampak bagi dunia ini? Poin yang pertama, di ayat yang ke-13, yaitu menjadi garam bagi dunia ini. Menjadi garam bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus, garam adalah pengawet yang sangat penting untuk digunakan. Digunakan untuk mengawetkan makanan, seperti daging hasil dari berburu dan juga ikan dari hasil tangkapan nelayan. Itu menggunakan garam untuk mengawetkannya. Sebab pada zaman itu kan belum ada kulkas. Sehingga garam sangat diperlukan. Nah, garam juga digunakan untuk menyedapkan cita rasa pada makanan. Bahkan pada zaman sekarang ini pun garam masih tetap digunakan sebagai bumbu penyedap rasa. Uniknya Tuhan menggunakan metafora garam sebagai metafora di dalam mengajar. Tujuannya untuk menjelaskan suatu nilai dan manfaat hidup yang begitu penting. Jika kita melihat di ayat yang ke-13, ada hal yang menarik. Dituliskan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dari pernyataan Yesus dapat diartikan bahwa ada perubahan rasa. Dari rasa asin menjadi tawar. Nah, jika kita terapkan hal ini pada masa sekarang ini, kita akan berpikir, apakah memang garam bisa menjadi tawar? Kira-kira bisa garam ini menjadi tawar? Nah, untuk memahami hal itu kita perlu membawa pikiran kita pada masa itu. Pada masa di mana Tuhan Yesus menggunakan metafora tersebut di dalam mengajar. Perlu kita pahami bahwa pada masa itu proses pembuatan garam dilakukan dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Yaitu dengan cara disuling dari air laut. Garam itu disuling dari air laut dan dikeringkan. Atau ditambang dari batu-batu karang.
Nah, karena hanya dengan proses yang sangat sederhana ini, sehingga garam dapat kehilangan rasa asinnya dan menjadi gumpalan pasir yang tidak berguna. Thomson menyatakan bahwa garam Palestina yang kotor dapat menjadi tawar. Tidak seperti sekarang ini dalam pembuatan garam dengan menggunakan teknologi yang mutakhir, teknologi yang canggih, dan dengan menambahkan bahan kimia, sehingga dalam waktu yang lama pun garam tidak akan kehilangan rasa asinnya. Garam tidak akan menjadi tawar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini dengan tegas Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalian adalah garam dunia. Dalam hal ini Yesus berkata demikian, ini merujuk kepada para murid dan orang-orang yang mengikutinya pada saat itu. Dari bagian ini apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus dengan mengatakan kamu adalah garam dunia? Maksud dari pernyataan Tuhan Yesus adalah bagaimana kehidupan sebagai pengikutnya, sebagai orang percaya, dapat memberi dampak, memberi pengaruh, atau dapat berguna bagi orang lain. Saya melihatnya di dalam interlinear diartikan dari bahasa Yunaninya seperti ini. Kamu adalah garam di antara manusia di dunia ini. Dan artinya hal ini lebih menunjuk pada suatu identitas diri dan karakter. Sebagaimana garam yang sangat diperlukan untuk mengawetkan makanan dan untuk menjadi bumbu penyedap di dalam masakan. Demikian pula kehidupan orang percaya. Kehidupan sebagai orang percaya dan gereja Tuhan harus dapat menjadi teladan yang saleh di tengah-tengah dunia ini. Melawan kebobrokan moral dunia. Dan juga harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menuntut itu kepada umatnya. Di masa-masa sekarang ini, terlebih dalam masa-masa sulit dalam menghadapi pandemi virus corona. Dalam menghadapi masa-masa sukar, anjloknya ekonomi, terjadinya kerenggangan sosial, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipilih menjadi umatnya, apakah kita masih dapat menjadi garam? Apakah kita bisa memberikan dampak bagi lingkungan atau di sekitar masyarakat kita? Sebagai orang percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sepatutnya kita menjadi garam bagi orang lain. Dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah. Sehingga orang lain pun rindu untuk mengenal Allah. Sebab menjadi garam dunia merupakan identitas kita sebagai orang percaya. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya, kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kegagalan fatal sebagai orang percaya. Kegagalan sebagai orang percaya adalah ketika orang percaya gagal dalam menjalankan kapasitasnya sebagai garam dunia. Gagal dalam menjalankan perannya sebagai garam bagi dunia ini. Karena selanjutnya Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ketika orang percaya telah gagal dalam menjalankan perannya sebagai garam dunia, dikatakan bukan hanya menjadi tawar, tetapi lebih tegas lagi Yesus mengatakan tidak ada gunanya.
Yang lebih parahnya lagi, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Akan diremehkan oleh dunia karena tidak lagi memiliki nilai. Artinya garam menjadi tidak murni lagi dan berbahaya. Bahayanya dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan dihancurkan oleh cara hidup dan nilai-nilai dari masyarakat yang tidak beriman. Seperti pepatah mengatakan bagaikan sayur tanpa garam. Pasti kalau sayur tanpa garam itu rasanya pasti tidak pas atau tidak sempurna, hambar, tidak memiliki rasa, tidak punya arti. Sayur tanpa garam. Saya sering menonton, Bapak Ibu Saudara, di YouTube. Saya biasa sering nonton MasterChef. Ini acara masak-masak gitu. Jadi ketika saya menonton di situ, saya melihat para kontestan itu memasak makanan dengan sedemikian rupa. Mereka memasaknya dengan cara yang paling terbaik untuk memberikan hasil yang terbaik kepada dewan juri. Nah, ketika makanan itu disajikan, makanan yang telah dimasak itu disajikan, dan ketika makanan itu terdapat kekurangan di dalamnya, atau kekurangan garam, maka yang akan terjadi adalah para kontestan itu akan mendapatkan komentar yang sangat pedas. Bahkan biasanya makanan yang dimasak itu dimuntahkan dan dibuang di dalam tong sampah. Jangan sampai kehidupan sebagai orang percaya kita tidak dapat memberikan dampak, tidak dapat menjadi garam bagi dunia ini, sehingga kehadiran kita hambar, kehadiran kita tidak memiliki arti bagi orang lain. Tetapi marilah kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang percaya yang dapat memberikan pengaruh bagi dunia ini. Sebagai orang percaya, kita menunjukkan karakter kita sebagai garam yang dapat menjadi berkat dan memberkati orang lain. Sehingga kehadiran kita itu selalu dinantikan. Kehadiran kita itu selalu dirasakan. Karena kehadiran kita memiliki pengaruh yang besar bagi orang lain dan memiliki nilai bagi dunia ini. Untuk itu saya mau katakan, jadilah garam bagi dunia ini. Pada bagian selanjutnya, untuk menjadi orang percaya yang berdampak, yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi terang bagi dunia ini. Menjadi terang bagi dunia ini. Dapat kita lihat di ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Di dalam khotbahnya Tuhan Yesus menggunakan metafora garam dan terang. Dalam hal ini kedua metafora ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberi dampak, memberi pengaruh. Hanya saja di dalam kedua metafora ini mempunyai cara kerja yang berbeda. Kalau kita mau melihat garam itu ketika dia dilarutkan di dalam air, maka tidak akan terlihat. Karena telah menyatu dengan air. Namun garam itu tetap bisa dirasakan di dalam air. Karena dia terkandung di dalam air tersebut. Nah, akan tetapi berbeda dengan terang berbeda dengan cara kerja daripada terang. Terang tidak dapat dirasakan, tetapi dapat dilihat. Menjadi terang bagi dunia. Artinya bahwa cara kerja dari terang itu dapat dilihat oleh orang lain. Jika kita melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9, Yohanes menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Bahkan lebih lanjut di dalam pasal 8 ayat 12,
pasal 9 ayat 5, Tuhan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan uniknya di bagian ayat ini, bagian di dalam kitab Matius ini, Tuhan Yesus menyebutkan orang-orang yang mengikutinya adalah terang dunia. Dia mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Dalam arti yang lain diartikan kamu adalah terang manusia. Di bagian awal Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang. Dan sekarang Tuhan Yesus berkata bahwa setiap pengikutnya adalah terang. Artinya bahwa sebagai orang percaya harus dapat menjadi terang seperti Yesus yang adalah terang dunia. Kehidupan sebagai orang percaya harus siap untuk dilihat. Karena sebagai orang percaya kita dipanggil oleh Allah dari dunia yang gelap ini untuk menjadi terang. Dan untuk mengarahkan setiap orang menuju pada terang yang sesungguhnya. Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Hidup kita harus berbeda. Bila kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka tugas kita sebagai orang percaya adalah memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Sehingga orang lain pun dapat melihat terang yang sesungguhnya. Dan lewat pribadi orang-orang percaya, orang lain pun dapat melihat Kristus. Dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Gambarannya bila di suatu tempat atau ruangan itu gelap, maka ruangan tersebut membutuhkan cahaya untuk meneranginya. Membutuhkan terang. Artinya semakin berdosa orang-orang di suatu tempat, maka kehadiran orang percaya sangat dibutuhkan untuk menerangi orang-orang tersebut. Sebab terang harus mempengaruhi gelap. Terang harus memberikan cahaya kepada gelap. Bukan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kampus saya itu berada jauh dari kota Palu. Sangat-sangat jauh. Kira-kira mungkin jaraknya dari kota Palu itu 20-25 km. Nah, dan posisi kampus saya itu berada sedikit naik ke atas gunung. Sedikit naik ke gunung. Dan di dekat kampus saya itu ada satu jalan yang menanjak naik. Dan jalan itu sangat tinggi. Dan di puncak jalan itu kita akan melihat satu pemandangan yang luar biasa. Jika kita melihat ke arah kota Palu, kita akan melihat indahnya kota Palu dari atas jalan itu. Nah, lebih lagi kalau kita lewat pada malam hari dan kita melihat ke arah kota Palu, kita akan melihat kota Palu yang begitu indah. Kota Palu yang dihiasi dengan lampu-lampu yang kecil, dihiasi dengan banyaknya lampu sehingga lampu-lampu itu menerangi gelapnya malam di kota Palu. Sehingga sangat terlihat dengan sangat-sangat indah, sangat memukau Bapak Ibu Saudara sekalian. Cahaya lampu yang kecil-kecil itu memberikan dampak di tengah gelapnya malam di kota Palu. Sehingga dari jauh terlihat sangat indah. Demikian juga sebagai orang percaya. Sebagai gereja Tuhan, kita harus memberikan dampak dengan menjadi terang bagi orang lain dan menunjukkan sikap dan karakter hidup yang mencerminkan Kristus.
Terlebih kita harus memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Karena tujuan kita adalah memberi kesaksian tentang terang itu. Sehingga setiap orang dapat melihat terang yang sesungguhnya. Dan yang terlebih utama, ketika orang melihat perbuatan kita, Bapa yang di sorga dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi orang percaya yang memberikan dampak, kita harus dapat menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Tujuannya untuk mencegah kebusukan dunia ini dari dosa. Kita harus menjadi garam sehingga pribadi kita dapat mempengaruhi kehidupan. Sehingga kehidupan kita dapat dirasakan dan selalu dinantikan oleh orang lain. Yang kedua, untuk menjadi orang percaya yang berdampak, kita harus dapat menjadi terang di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Untuk menjadi teladan dan saksi bagi Kristus. Dalam keadaan dunia yang kacau, dunia yang tidak menentu, dunia yang di dalam keadaan yang sulit, Tuhan menuntut kita agar kita dapat menjadi terang. Tujuannya untuk dapat menerangi gelapnya dunia. Sehingga orang lain dapat melihat Kristus sebagai terang yang sesungguhnya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memberikan pengaruh dan dampak bagi dunia ini. Dengan cara, jadilah garam bagi dunia ini. Sehingga kehadiran kita dapat dirasakan, dinantikan oleh orang lain. Dan yang kedua, mari kita menjadi terang, supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi Kristus. Dan orang lain dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Dan orang lain dapat melihat terang yang sesungguhnya itu. Jadilah garam dan jadilah terang. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dalam situasi yang sekarang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita memang masih ibadah di rumah kita masing-masing, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah bersama-sama. Bagi orang tua, mari kita ajak semua anggota keluarga kita, anak-anak, supaya bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Dan juga jangan lupa hari Kamis kita tetap ada doa bersama, PA bersama-sama. Mari kita bergabung untuk belajar firman Tuhan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian KPPK nomor 350, Pakai Hidupku Ini. Hatiku digerakkan
di surga, kami bersyukur karena kami senantiasa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan itu senantiasa nyata dalam hidup kami. Walaupun situasi yang sulit yang kami hadapi, tetapi pertolongan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Itu terbukti Tuhan boleh memelihara dan memberkati hidup kami sepanjang minggu ini yang telah kami lakukan. Dan saat hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami yang merupakan bentuk ungkapan syukur kami, karena kami menyadari bahwa apa yang ada pada kami itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, terimalah persembahan ini, boleh dipakai menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri, kita akan pujikan doksologi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.